Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paruk, YouTuber tertua di semesta. Ini jam 11 malam ya, waktunya tidur. Harusnya udah 2 jam yang lalu saya tidur, nanti jam 3 harus bangun kan, untuk sholat tahajud dan lain-lain. Tapi saya terganggu dengan berita dari anggota pansus ya, anggota pansus panitia khusus angket pengawasan haji DPR, yaitu siapa itu namanya itu Lulu Nur Hamidah, yang mengumumkan ke dalam secara resmi bahwa ada indikasi korupsi ya di Kementerian Agama soal pengalihan kuota haji dari haji reguler ke haji khusus. Ini luar biasa ya. Ini menohok langsung Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas ya. Dan yang lebih keras lagi dari siapa itu namanya, Chandra Halim ya. Tangkap itu katanya si siapa, Yakut itu, Chandra Halim, kalau nggak salah Chandra Halim, dia sebagai ketua umum ya. Ketua umum ketua umum pengurus pusat pertahanan ideologi Sarekat Islam. Jabatannya keren. Namanya Chandra Halim, harus ditangkap itu. Dan KPK juga sudah merespon ya secara aktif, akan dia menyambut baik ya soal temuan daripada DPR dan akan mendampingi DPR yang diperlukan, kata KPK, kata juru bicaranya. Jadi ini kelihatannya satu sejarah baru ya, sejarah hidup baru bagi Menteri Agama, khususnya Yakut ya. Tapi tentu direspon ya oleh orang Kementerian Agama, nggak usah dibantah, nggak usah berdebat, buktikan aja katanya. Jadi mereka merasa itu tidak melanggar hukum, tapi kata Lulu Nur Hamidah, itu bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga ada indikasi korupsi. Ini sebenarnya dalam perspektif sejarah ini biasa ya. Biasa itu maksudnya udah dua menteri yang masuk penjara. Pertama Dr. Said Agil Munawar ya, hafal Quran itu, yang lulusan Mesir ya, itu masuk penjara gara-gara haji juga tuh. Ya mungkin dia terlalu lugu, hanya menandatangan satu konsep, satu kebijakan politik atau kebijakan yang dibikin oleh timnya, oleh bawahannya, tanpa dia bersikap kritis. Maklum bukan politisi ya. Jadi main tanda tangan aja dan dia yang masuk penjara. Sorry, ini agak napas saya. Terus kemudian yang masuk penjara ternyata politisi juga, itu orang P3, namanya Ketua Umum Surya Dharma Ali, satu menteri agama di zaman SBY, masuk penjara juga itu, padahal politisi. Ya masih soal haji juga. Pertanyaan sekarang problemnya, apakah Yakut akan masuk penjara karena persoalan haji juga ya kan? Ini mengingatkan saya dari flashback waktu saya dulu kuliah ya. Tapi saya mohon penonton jangan bilang-bilang ke teman yang lain ya, kalau saya pernah kuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta di Ciputat, dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Kemudian di zamannya Megawati, di zamannya rektornya Azumari Azra, Kak Edi almarhum, itu dosen saya dan tempat saya belajar nulis buku. Dari situ Azumari dosen saya 2 periode. Itu menjadi universitas ya, menjadi universitas dari IAIN, dari institut menjadi universitas, kalau nggak salah tahun 2000 apa 2001. Nah, waktu saya dulu pernah kuliah di situ, mahasiswa
tahun 82 awal gitu, 83 apa 82, ada seorang dosen yang hebat ya, dosen yang kemudian saya berkawan dengan beliau, namanya Pak Sabuki. Putranya ada 11 atau 12 itu, dosen, jadi warga ini Muhammadiyah, pernah jadi dekan juga di Universitas Muhammadiyah di Cirende waktu saya main ke rumahnya, dan dia ngomong begitu. Nah, dia bilang gini waktu masuk pertama di kelas pelajaran, kalau nggak salah pelajaran pembaharuan kurikulum, atau sebelum pemberian kurikulum, tapi kalau semester 3 sebelum bukan pembaharuan kurikulum ya, tentang apa gitu. Dia bilang gini, masuk, memang dosen hebat ya, tanpa ngomong, nggak pernah bawa buku kalau ngajar di kelas B dosen. Kata Pak Sabuki gini, apa bedanya katanya? Apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan di departemen lain? Itu pertanyaannya tahun 83. Berarti tahun 83 isu korupsi itu udah begitu kuat di Departemen Agama ya. Dan dia dengan kritis dia mengajukan pertanyaan itu ke anak-anak teman-teman saya juga yang semester 4 semester 2 gitu. Apa bedanya korupsi di Departemen Agama, dulu namanya masih Departemen Agama, belum kementerian. Apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan korupsi di departemen lain? Kita lihat-lihatan senyum-senyum, udah nggak ada yang bisa jawab ya. Terus dia akhirnya jawab bahwa korupsi di Departemen Agama itu, kata Pak Sabuki, itu lebih islami dibanding korupsi di departemen yang lain. Kenapa lebih islami? Karena korupsi di Departemen Agama itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ucapan tahun 84, jadi 40 tahun yang lalu itu masih membekas itu. Satu teknik teknik atau satu pertanyaan yang membuat kita berpikir dan tersimpan lama di relung hati seorang anak muda seperti saya itu, bahwa dia mengajarkan bahwa korupsi itu betul-betul harus dijauhi, jangan ikuti itu gaya korupsi di Departemen Agama yang pakai Bismillah gitu. Terus yang kedua, dia ngajarkan juga nilai-nilai moral, ya, nilai etik ya. Kalau saudara masuk perpustakaan, jangan sekali-sekali bahan yang kita cari di perpustakaan itu ada di sebuah buku dan kemudian dirobek halaman itu. Halaman yang kita cari itu jangan sampai merobek buku perpustakaan. Terus berikutnya, jangan sekali-kali beli buku bajakan ya di satu kawasan di daerah Jakarta Pusat itu terkenal ada buku-buku bajakan murah, buku-buku mahasiswa, kedokteran, kayak pendidikan. Jangan sekali-sekali beli buku bajakan. Luar biasa itu. Pikirannya itu sangat penuh dengan unsur profetik, istilahnya, membebaskan kita dari kezaliman ya enggak, dari penghambaan terhadap benda-benda yang menguasai jiwa kita sehingga kita tidak merdeka lagi dan tidak berorientasi pada nilai. Dan dia mengajarkan pentingnya nilai-nilai kejujuran itu kepada mahasiswa, kepada saya terutama, yang saya masih ingat ya, namanya dosen saya itu namanya Bapak Sabuki. Salah satu putranya namanya Ruhama Ben yang pernah mencalonkan wali kota Tangerang. Ruhama Ben lulusan, pernah dikirim Habibie ke Delft Belanda ya, tentang tentang pesawat terbang atau apa gitu. Tapi sekarang dia menjadi politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Itu ayahnya adalah namanya Sabuki dan kawan baik saya, kira-kira tempat saya berdiskusi pada akhirnya. Kembali ke korupsi tadi, jadi dia sudah menggaungkan, menolak ya korupsi itu, dan dia menghantam Departemen Agama
melalui benih-benih yang ditanamkan ke mahasiswanya di kala masih muda remaja di semester 2. Dia menanamkan kebencian terhadap korupsi itu dengan satu anekdot yang sederhana. Pertanyaan, apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan korupsi di departemen lain? Jawabannya, kata Pak Sapuki, dosen saya itu, karena korupsi di Departemen Agama itu lebih islami karena dia memakai bismillahirrahmanirrahim. Satu kritik yang tajam, menghunjam, langsung membentur ya tembok-tembok hawa nafsu yang keras itu. Saya di Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya,
Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.